Hai, selamat datang di Pedok Talk. Kembali lagi bersama aku Lucy Wiryono. Dan hari ini ada Bapak Guru Fisika alias Kang Taufik. Jadi kenapa dia hadir di sini? Karena sebenarnya kemarin tuh kita udah ngomongin sama Mas Joni tentang Valencia test kemarin, precision test gitu kan. Tapi kita belum ngulik sampai ke detail-detailnya. Nah, Bapak ini tugasnya memang kan? Tugasnya memang di sini gitu. Kemarin tuh Mas Joni udah ngasih kayak overview lah gitu. Update-nya ini gitu. Terus kalau yang ini kita akan benar-benar ngasih lihat ke pedokru benar-benar detail. Nanti udah disiapin nih Mas Taufik, udah aku kasih remote untuk memegang kendali. Jadi supaya kalau aku aja kalau lagi baca blognya Mas Taufik tuh, aku pasti yang ini bagian mana ya? Untung sekarang ada jari-jarinya. Kadang suka bentar-bentar steering damper tuh yang mana, buritan belakang tuh bedanya apa sama yang tahun lalu gitu kan. Nah, jadi nanti kita sengaja udah siapin plasma di sini supaya pedokru bisa ngeliat dengan jelas, bisa kita tunjuk-tunjuk gitu loh Mas Taufik, ya kan? Oke, jadi udah siap? Kita bedah. Sekarang kita bedah-bedahan ya. Ini benar-benar kita buka-bukaan. Boleh. Salah satunya yang paling banyak macam-macamnya tuh update adalah KTM. Bener banget ya kan? KTM. Jadi kalau misalnya pedokru mau lihat ya, buka deh blognya Mas Taufik. Itu lengkap banget. Dan tapi tenang, pokoknya kalau mau lihat ngulik lebih panjang lagi baca blognya Mas Taufik. Nah, tapi hari ini kita akan lihat sama-sama nih. Coba Mas kita lihat dulu KTM. KTM ya. Kita lihat memang secara umum ya. Saya mau kasih ini dulu overview bahwa KTM memang terutama Valencia test tahun 2022 ya menjelang 2023 itu memang beda banget. Dimana hampir semua pabrikan tuh all out langsung di Valencia test. Biasanya Valencia test itu agak sedikit malu-malu sebenarnya. Nanti buka-bukaan di Sepang atau di Qatarnya gitu kan. Tapi tahun ini itu agak sedikit beda. Dimana Valencia test langsung semua pabrikan langsung ngeluarin apa yang akan benar. Kenapa? Mungkin ini berhubungan dengan regulasi, di mana semakin bertambahnya tahun sekarang itu regulasi dalam pengetesan itu semakin ketat sekarang, jadi semakin dikit, ya kan? Sehingga mereka mau nggak mau memang harus menentukan jalan mana yang mereka akan pilih pada 2023. Dan memang yang paling besar adalah KTM. KTM itu bisa dibilang mengeluarkan motor RC16 masih tetap sama RC16 baik untuk yang KTM-nya maupun yang gas-gasnya nanti, walaupun mungkin namanya KTM RC16, yang satu namanya gas-gas RC16, cuman tetap sama-sama RC16. Tapi update itu akan sama nggak sih, atau mungkin yang gas-gas akan sedikit lebih kurang gitu ya? Atau gimana? Perkiraan saya akan sama. Pertama, mereka tidak kenapa mereka harus sama? Karena KTM tetap butuh data yang banyak. Kalau misalkan gas-gas dikasih motor tahun 2022, RC16 itu buat apa gitu kan. Sementara motor 2022 juga nggak terlalu potensial banget. Sehingga mereka mungkin memilih jalan atau strategi adalah ya udah semuanya. Baik itu KTM maupun gas-gas dikasih motor yang menggunakan modelier yang sama, yaitu 2023. Belajar dari Ducati banget ya. Iya benar. Karena data semakin banyak, waktu tes semakin dikit, butuh semuanya gitu. Dan bahkan beberapa test rider mereka kan udah cukup bagus ya. Ada Pedrosa, ada juga Mika Kallio gitu. Dan memang secara umum dari depan ke belakang. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, daerah buritan ini kan motor 2022 ya. Ini yang motor, tahun kemarin nih. Benar, ini motor yang tahun lalu, ini motor tahun yang baru. Betul. Dari ini aja kelihatan bahwa sebenarnya dia agak sedikit nungging. Iya, benar. Nungging ke arah depan. Nungging ke arah depan. Nah, ini banyak banget kan. Nungging ke arah depan. Namun dia memberikan kayak banyak banget update. Mungkin kalau knalpot mungkin masih agak sedikit sama, hanya liukannya saja. Kan dia pakai knalpot yang panjang-panjang kayak gitu. Dan daerah sininya nih kita lihat daerah cekungan di bawah buritan. Kalau di motor 2023 udah lebih cekung lagi. Nah, ini dia mindahin tangki bahan bakarnya juga nggak sih, Mas Taufik? Kalau dilihat dari sini? Kalau lihat dari sini sih bukan mindahin, lebih ke reshape. Jadi bentuknya aja dia agak sedikit diubah. Karena bentuk tangki bahan bakar tuh nggak di atas sini, tapi dia agak sedikit di depan dari sini. Jadi persis di bawah jok. Jadi desainnya aja sebenarnya diubah. Kalau untuk tangki bahan bakar, karena memang kira tuh kayak dimundurin tuh, enggak kan? Enggak. Sebenarnya sama, mungkin reshape. Karena di sini dia agak sedikit cekung, sehingga mungkin shape di dalamnya itu akan lebih cekung. Kita lihat di sini ada lampu buat hujan juga pindah. Ini masih ada tetap tempatnya, sementara kalau yang baru udah di atas. Terus habis itu dari sini kita bisa lihat bahwa
untuk motor yang baru 2023 itu suspensinya lebih kelihatan karena Iya mungkin lebih nungging. Benar. Pertanyaannya nungginginnya gimana ceritanya? Tanya nah, Pak. itu Tanya gimana Pak. tuh? Apakah konon katanya? Ya. Jadi KTM ini kan kita memang tahu dia beda banget. Beda banget. Waktu itu sempat ada era di mana dia semuanya partsnya baru, Bener, semuanya bener benar-benar banget, update-nya bener tuh banget. radikal gitu, Iya, agresif. iya. Tapi dia belajar dari kesalahan. Jadi justru gara-gara update yang terlalu berani, mereka bingung sendiri. Terus sampai akhirnya untuk mengembangkan 2023 ini, apakah benar Pak Guru? Ya. Konon katanya kita pakai yang udah ada aja, Bener, kemudian bener kita banget. sempurnakan. Ya. Bener kayak gitu ya? Perubahan pendekatan dalam risetnya KTM memang sudah oke, jalan sih sebenarnya mulai dari 2022 ini. Di mana mereka tidak lagi seperti kayak 2021 kalau ada masalah pakai part baru. Bener. Part lama dibuang. Kalau yang ini kan. sekarang Kalau kayak ini dia enggak, mereka tetap memaksimalkan aja masih. gitu Mungkin ya? karena ada hubungannya dengan beberapa profesional dari Ducati yang masuk, kayak misalkan Fabiano Sterlacini segala macam kan, ada Guidotti juga masuk ke situ dan ini membuat KTM memiliki minimal pendekatan ya, pendekatan risetnya Ducati kayak apa dan mereka dapat di sini. Oke. Ini ya, kita bisa lihat di sini. Kalau Ya, lihat dari di swing arm sih suspensinya nggak gitu banyak, tapi suspensi di sini kelihatan kan dia mungkin lebih nungging. Oke. Mungkin posisi suspensinya tidak terlalu banyak berubah, namun karena perubahan dari mounting frame ke swing arm dan ke engine itu yang berubah. Ini kita Oke. cek lagi gambar yang berikutnya ya. Next. Nah, Nah, ini posisi dari depan ini motornya Jack Miller. Oh. Ini menarik banget. Jack Miller langsung dapat motor yang baru. Ini juga pendekatannya ini bener-bener luar biasa. Biasanya kalau ada pembalap yang baru pindah dari pabrikan lain, which is ini kan Miller dari Ducati kan, dia tuh sepertinya harus biasanya sih kalau pabrikan-pabrikan lain itu kayak tolong pakai dulu nih motor yang tahun lalu atau punya beberapa setup yang tapi enggak. Jack Miller langsung dikasih motor 2023 nih kan. Oke. Ini sebelum kita ngomongin ini ya. Dan dari itu tujuannya apa gini kan? Artinya gini, seorang pembalap yang punya mindset atau habis itu muscle memorinya Ducati itu pada saat dia pindah ke motor yang berbeda itu biasanya pada saat pertama kali nyobain itulah yang dia akan jadikan referensi untuk melakukan perubahan ke depannya. Artinya kalau kita pertama itu pindah terus habis itu dapetin motor 2022 itu akan jadi masalah. Bener. Mendingan Iya. memang langsung kasih 2023 karena Pengembangannya nggak nggak akan nyambung. Iya, nggak akan nyambung. Nah, apalagi nanti pada saat dia pindah ke motor yang benar-benar 2023 dan itulah itu Pintar apa namanya sekali. perbedaannya Iya. KTM kenal di sini. Wah. Saya pikir pendekatan itu juga dapetnya dari Ducati sih. Kayaknya dari Ducati. Banyak yang pindah. Banyak yang memang pindah dari kayak ke situ. Ducati ya. Oh, Oke, gitu. dari itu ada Miller sehingga Miller terus habis itu Pol Espargaro juga ya yang baru pindah lagi balik dan juga bahkan si Augusto Fernandez itu udah nggak dikasih motor 2022 lagi, nggak ada gunanya. Iya, Dikasih motor iya. 2022, kasih langsung 2023. Jadi mereka pada saat Valencia Test sudah langsung pakai motor 2023. Makanya memang kalau tidak bisa mengalahkan Ducati, ikutin aja apa yang Ducati lakukan. Iya, benar, Itu yang itu dia. dilakukan sama KTM Iya, ya kan. benar. Tapi ini kalau kita lihat ya, Ya. Mas Taufik ini tuh Ya. kayak lebih gede nggak sih? Terus Ya. apakah betul? Ini kan aku so tahu Ya, ya. ya, nggak apa-apa. Betul. Ini Dari gunanya, kelihatan kan? ini gunanya Mas Taufik Ya, ada ya. di sini. Apakah benar berarti fokusnya kayak lebih weight distribution? Ya. Bener nggak sih? Salah satunya itu. Soalnya kan kayak beda banget nih. Bener banget. Jadi pertama itu kalau ini kan mungkin kalau kelihatan gede mungkin dari shape atau bentuk dari fairing. segala macam. Betul. Namun kalau kita lihat sini pertama adalah engine mereka bilang beda. Betul. Berubah. Ya, entah berubahnya kayak apa, kecil apa besar. Apakah hanya delivery apa segala macam dari torsinya. Cuman frame berubah. Oke. Frame berubah. Ini berbasis frame yang baru yang mungkin hanya 1-2 seri terakhir di 2022. Ini Oke. frame yang baru. Dan ini yang menarik dari KTM. Di sini tuh ada kayak apa kecil tuh ke arah bawah tuh. Ini kan makanya saya tunjuk nih ada satu kecil bawah di Ini motor ini. ada jarinya Mas Taufik di Ya, situ. di sini nggak ada. Iya. Di motor 2023 Apa nggak itu ada. apa yang ini tuh biasanya, dihilangin? ini frame utama kan biasanya ke sini kan. Bener. Di ini tuh biasanya ada kayak support untuk Kayak tulangnya megang. lah Iya, gitu ya. Support untuk megang mesin biasanya iya, atau iya. beberapa part yang lainnya di Oke. bawah sini. Itu biasanya di sini di bawah. Ini nggak ada sekarang. Yang di sini yang nggak ada. Oh. Yang di sini yang ada. Ini motor 2022 ada, di sini 2023 ada. Jadi lebih seamless ya justru ya kalau yang ini ya. Saya nggak tahu. Ini belum dibuka sih ya. Nggak Bisa kelihatan jadi ya. mungkin dia dipindah ke sini atau gimana. Itu deh kamu flash ini tuh emang ini nggak bisa Ya, dilihat. Terus habis itu ini yang menarik nih. Ini kenapa ditutup?
Nah, itu tuh sementara ini kebuka. Iya, ini kebuka. Ini motor 2022. Pada saat dipakai sama Miller, dan gak hanya Miller, Binder, semuanya terus main ketutup. semuanya Pol Espargaro dan juga Augusto Ferraz itu ditutup. Oke. Saya lebih ke mereka menyembunyikan strategi bagaimana mereka merubah mounting dari mesin. Kenapa? Karena pada saat kita udah lihat tadi ya, foto pertama di mana dia agak lebih nungging. Betul. Artinya apa? Mereka mau sedikit merubah weight distribution ke arah depan agar bisa dapat yang namanya traksi ban depan yang lebih baik. Karena sebenarnya mirip kayak Honda. Itu masalahnya front end itu masalah KTM banget. Makanya mereka tuh nggak pernah bisa pakai ban soft. Ya kan? Itu KTM tuh nggak pernah bisa. Makanya kalau urusan time attack itu mereka berantakan banget. Bener. Karena emang nggak pernah bisa. Nah itu juga salah satu keahliannya Jack Miller sebetulnya. Bener. Dia tuh bisa pakai ban soft tuh. KTM permasalahan di 2022 umumnya adalah bagaimana mereka melakukan pendekatan di tengah lingkungan, di tengah tikungan. Di awal ya dan di akhir oke. Artinya kalau di awal itu pengereman dan bagaimana mereka masuk ke apex dari tikungan itu oke. Sementara kalau di akhir itu pada saat mereka melakukan throttle bejek gitu ya, terus habis itu melakukan akselerasi itu bagus. Permasalahan mereka ada di tengah. Di tengah bagaimana caranya? Permasalahan di tengah itu mungkin yang mereka interpretasi adalah mereka kurang yang namanya front end grip bagi ban depannya. Oleh karena itu mungkin solusinya adalah sedikit diubah, gitu. Sedikit diubah distribusi dari bobotnya arah ke depan. Tadi kita bisa lihat di belakang, kita hanya bisa menginterpretasinya dari gambar-gambar yang kelihatan aja ya. Benar. Kayak gitu kan. Nah, ini nih kuncinya di sini nih. Saya nggak tahu ini kan sebenarnya ini kan mounting kan. Sebenarnya sini ada mounting tapi ditutup pakai bahan apa sehingga kita nggak tahu. Minimal pabrikan lain nggak tahu lah kira-kira strategi KTM ke depan kayak apa. Kalau pabrikan lain aja yang satu tempat nggak tahu gimana kita ya kan, kita hanya bisa menerawang kurang lebih. Engine masuk kan ada beberapa part-part baru sih sebenarnya di sini. Terus habis itu mungkin kita cek sasis tuh masih sama sebenarnya. Sasis agak sedikit beda. Agak sedikit beda. Ya tadi ya, ini kan sasis utamanya ya. Sasis utamanya di sini ini agak sedikit beda dan ininya tadi itu ada support yang ke arah depan yang sedikit diubah. Mudah-mudahan ke depan mungkin di Sepang Test ada beberapa gambar yang pada swing arm dia pakai apa? Swing arm masih sama, karbon, masih pakai karbon dan sepertinya tidak terlalu banyak beda. Ya lebih ke itu aja. Ke mountingnya dan juga ini mounting engine ini. Ini mounting ini baut apaan sih sebenarnya? Ini baut ke mesin. Baut ke mesinnya. Perkiraan saya mereka juga sedikit merubah mountingnya mungkin agak ke depan atau sepertinya sih kalau ngelihat dari mereka mencari distribusi ke arah depan, engine-nya tuh agak sedikit diputar dikit lah. Mungkin hanya 1-2 derajat aja sih. Kalau di MotoGP nggak terlalu banyak kayak 10 derajat gitu. Mungkin hanya 1-2 derajat agak ke depan sehingga besar dari distribusi bobotnya arah ke depan. Gila, 1 derajat, 2 derajat. 1 derajat nggak banyak. Ya? Kalau dalam riset MotoGP. Terus apa lagi? Nah, ini nih, luar biasa nih. Ini tuh ya, dari kemarin pas aku baca Mas Taufik, ini yang paling Ini yang paling menurut aku mencuri perhatian, tau nggak apa? Ini dimples. Ini. Nah, tapi Mas Taufik coba jelasin dulu. Nah, ini banyak banget soalnya. Ini banyak banget sih ini. Ini tuh saya baru dapat foto ini pada saat Brad Binder di foto pada saat miring begini. Di foto-foto depan nggak gitu kelihatan. Benar. Nih, kayak misalkan ini ya, kalau saya bilang ini kayak paruh doer agak sedikit doer ke depan gitu. Dan ini biasanya udah dipakai kalau Yamaha M1 juga udah 2022 udah ngerjain. Awalnya Aprilia udah pasti itu kan ke depan kan arahnya kan. Benar. Dan ini sepertinya dia juga mau mencoba menghadirkan kayak downforce lebih banyak karena memang secara umum kan downforce itu gaya downforce itu berbanding lurus dengan luas. Jadi kalau luas dari wingletnya itu lebih luas, biasanya downforce-nya lebih besar. Gitu. Makanya gede, lebar. I see. Oke. Terus ini pitot tube. Pitot tube ini untuk ngukur kecepatan udara yang bergerak. Jadi ini kan motor bergerak nih. Tapi berapa kecepatan udara yang menerpa dari fairing ini? Nah, itu ngukurnya pakai pitot tube. Teman-teman sekalian kalau naik pesawat, biasanya kalau lagi berhenti terus masuk ke garba rata, di depan tuh biasanya banyak pitot tube. Oh, itu untuk mengukur tekanannya ya? Iya, tekanan dan juga kecepatan dari udara yang mengalir. Jadi bukan mengukur kecepatan motor, tapi mengukur kecepatan udara yang menerpa. Terus ini steering damper sih biasa ditaruhnya di atas dia. Steering damper itu buat bikin handle jadi berat. Karena kalau handle kita itu terlalu ringan, itu kalau di sirkuit itu godek.
Beberapa kemarin kebetulan nyobain di Mandalika itu kalau setir yang ringan itu pada saat nikung itu goyang, shaky. Tapi kalau ditambahin jadi steering dampernya damper supaya lebih stabil gitu ya. Berat. Kalau kita kan kalau naik mobil kadang-kadang ada ya kan steering damper kan. Pada saat kecepatannya nambah, kalau yang elektronik itu akan semakin berat setirnya. Nah, itu kayak begitulah. Pada dasarnya kayak gitu. Terus habis itu ground effect, nanti kita akan lihat lagi lebih dalam, lebih detail, ada beberapa gambar dimples, lebih detail. Dimples. Nah, ini nih yang menarik. Waktu hari pertama saya juga bingung, ini kok glowing banget motor-motor KTM dan gas-gas gitu. Karena bukan aku. Yang ini yang glowing. Karena benar-benar kita ngeliat ini glowing apa dikasih apa pembalap udah main catur di sini gitu kan? Iya benar. Soalnya aneh kan? Aneh. Bentuknya. Hampir semuanya KTM dan gas-gas. Apa awalnya sih cuman gimana gitu doang. Camouflage, tapi bukan juga gitu ya. Bukan juga. Dan ternyata ini tuh ini baru sinyalemen ya, karena memang KTM sendiri tidak pernah mengeluarkan pernyataan gitu ya. Itu seperti kayak bola golf. Jadi kalau bola golf kalau kita lihat tuh kan ada coak-coaknya gitu tuh. Dia nggak mulus tidak mulus. Dan coak-coak dari bola golf itu gunanya untuk membuat kayak apa namanya? Tunggu ya. Mereduce angin. Fisikanya gimana fisikanya? Fisikanya itu dia akan membuat jadi lebih banyak apa namanya? Udara itu saya lupa namanya ya. Tuh ini pada rumusnya pasti. Bukan rumus, apa namanya? Lebih ke istilah. Jadi soalnya kan memang kalau bola golf tuh jadi bergumpal, lebih bergumpal. Jadi apa namanya? Udaranya pada saat ketemu dimples tersebut itu lebih bergumpal. Dan pada saat bergumpal itu di belakang dari bola golf itu malah lebih smooth. Jadi dia tuh kayak bantu untuk memecah udara gitu ya? Jadi nggak dari setiap titik itu dipecah. Setiap dipecah. Kan soalnya pasti ada tekanan tuh dari udara kan. Kalau kayak kita mukul bola golf, nabrak kan. Soalnya itu kan pasti berat. Tapi kalau misalnya ada kalau smooth dia nabraknya semua. Tapi kalau pada saat dia kecil-kecil dikasih, dia itu kayak secara parsial kecil-kecil itu dipecah-pecah sehingga bahkan lebih smooth di daerah belakang. Jadi ini inspirasinya ngambil dari bola golf katanya. Jadi permukaannya dibikin tidak rata. Katanya sih, mereka nggak pernah bilang gitu ya. Karena biasa kalau dites. Ini analisa kita. Analisa kita perkiraan ini lebih ke yang mereka bisa lihat dari bola golf. Dari fenomena bola golf. Tapi ya lihat aja sih gitu, perhatiin aja. Ini soalnya kayak mereka tuh kayak permukaannya dibikin nggak rata gitu. Kalau camouflage kan biasa aja. Nanti kita bandingin sama yang pabrikan lain makanya. Dan kita lihat di sini. Dan biasanya mereka naruh ini, detail-detail yang dimples ini, itu di tempat di mana mereka tuh umumnya banyak menerima udara, tapi bukan downforce. Sementara yang bagian downforce itu nggak dikasih. Dan bagian tangki juga nggak dikasih, samping depan aja. Ya ini juga kan aeronya aja juga nggak pakai. Kalau downforce malah butuh. Iya benar. Butuh smooth ya. Benar. Oke, lucu ya. Oke, lanjut Mas. Lanjut ya. Nah ini nih kelihatan nih. Karena kita lihat di sini tadi ya dimplesnya tuh, daerah samping semuanya supaya ini smooth ke arah belakang semuanya. Sementara untuk yang aero ini malah nggak ada. Ini malah nggak ada. Nah ini si ground effect itu. Nah ground effect itu ini. Jadi ini dibuat gitu kan agak lebih cekung di sebelah sini. Nah, lebih cekung di sini dan ini sebenarnya udah kita bicarakan dulu di Aprilia. Betul. Di mana pada saat dia karena pionirnya tuh emang Aprilia sih ya. Ini ya kayak misalkan ini ya. Ini misalkan di sini ada cekungan di dalam ya. Pada saat dia rebah. Ini tuh akan berlaku seperti lantainya mobil. Terutama mobil F1. Di mana mobil F1 tuh kalau kita lihat di dalamnya, di bawahnya tuh ada kayak tunnel-tunnel. Tunnelnya itu bentuknya kalau dari depan ke belakang adalah dari depan lebih lebar sampai ke belakang lebih sempit. Pasti seperti itu. Jadi dari lebar ke sempit. Dan ini tuh secara umum dia akan dibuat secara umum dia lebih sempit ke sana. Dan tujuannya adalah perubahan lebar dari tunnel itu akan membuat kecepatan akan makin cepat. Bener kan? Pada kecepatan makin cepat, maka kecepatan itu hubungannya terbalik dengan tekanan. Jadi tekanan di sini rendah. Pada saat dia miring akan terjadi perbedaan tekanan. Di sini lebih rendah, di atas lebih tinggi. Akhirnya dia akan jadi lebih menekan ke bawah. Tapi gitu. Artinya gimana? Pada saat ini yang menarik ada. Banyak kan orang berpikir, berarti downforce-nya nekan ke bawah, jatuh dong. Nggak begitu mikirnya. Gaya downforce itu vektor. Kalau kita belajar SMP vektor skalar gitu ya. Vektor itu ada X dan Y. Jadi selain dia turun ke bawah, ada juga yang arahnya ke sana. Ke arahnya ke ban. Jadi artinya jadi dia neken gitu. Ban. Jadi seakan-akan walaupun dia miring begini, ada gaya tambahan bantuan
untuk menopang membuat justru ya kayak tambahan kayak nambah tenaga agar nambah gaya agar si bannya itu dapat traksi lebih pada saat nikung. Luar biasa. Nah jadi aku tahu. Ini Iya, mungkin iya. gimana? Jadi buat apa ground effect ini? Tenang, pedokru. Jadi gampangnya pedokru Iya. dikira gini aja, ground effect itu digunakan bukan buat nambah kenceng, tapi justru di saat motor lagi rebah. Nah itu kayak memberikan advantage untuk motornya gitu Iya. sih gampangnya Iya. ground effect gitu ya. Menambah ban belakang grip. Oke. Nah, paling gampang gitu sih. Jadi ban belakang itu ditambah gripnya untuk bisa nempel. Jadi ban belakang pada saat kita miring itu kan yang paling ngeri adalah pada saat ban belakang kehilangan grip. Maka dia akan low side atau high side. Benar. Nah, pada saat ban belakang itu ketambahan grip, pada saat dia nikung, itu nikungnya akan jadi lebih cepat. Cakep. Oleh karena itu kita bisa lihat sekarang Ducati nikungnya cepat. Nah ini apa nih tonjolan ini? Nah, ini maksudnya? tonjolan ini nih lebih untuk mengarahkan angin biar lebih nih kecil gini ya di sini ya. Ini lebih untuk mengarahkan angin biar lebih apa namanya? Lebih terarah sih ke belakang sih. Belum terlalu banyak bisa nganalisa sih ini kan bentuknya tonjolan-tonjolan gini tapi Gila, ini umumnya kayak gitu. Research di wind tunnel-nya nggak kebayang, Wah, ribet wind tunnel. banget kayaknya ya. Wind tunnel-nya luar biasa. Dia kan wind tunnel-nya pakai Red Bull Racing-nya F1. Pantesan begini. Red Bull Racing-nya F1 mereka pakai. Jadi pada dasarnya hampir dari depan ke belakang nih. Kalau saya lihat sini ada lubang nih ya. Nah, itu ini buat sebenarnya udah lama dari 2021 2022. Yang untuk tengah kita semua udah tahu untuk masukin udara ya, masuk ke filter box terus itu masuk ke ke proses pembakaran dari bahan bakar ya. Terus habis itu power Kalau kan buat naikin torsi juga segala macam gitu ya, bener ya? Ini yang di sini Aku ya. bener. Oke. Dan kalau yang ini nih yang menarik nih. Ini kecil ini dia menyalurkan angin juga, tapi dia kecil tempatnya, tunnel-tunnel kecil. Umumnya untuk mendinginkan elektronik. Nah itu banyak banget tuh jalur-jalur di sini dan itu tuh diarahkan untuk mendinginkan elektronik. Umumnya kayak gitu. Oke, baik. Oke. Ini Aprilia udah nih ya? Aprilia udah. Oke, sikat. Kita apa lagi nih Mas? Kita apa lagi nih? Kita sekarang Aprilia KTM. Nah ini Honda ya? Honda. Oh, luar biasa. Nah, beda kan? Beda banget. Si Jadi memang moncongnya ini beda tadi sama punyanya KTM. Iya. Gitu. Bisa salah sebut Aprilia gara-gara mirip banget sama Aprilia. Salahkan Iya. desainnya yang sama dong, ya bener, kan? bener. Nah, ini Honda. Nah, Honda. kita sama-sama tahu bahwa sebetulnya Marc Marquez kemarin setelah dia mencoba semua upgrade-nya, bahkan ada 4 motor dicoba loh. Dia nggak happy sama sekali. Tapi bukan perasaan Marc Marquez yang akan kita bahas, tapi detailnya. Nah, ini salah satu detail yang di-highlights di blognya Mas Taufik gitu. Kenapa menurut Mas Taufik ini penting? Jadi pada dasarnya gini. Beda dari sebelumnya? Cara umum beda. Dengan tes sebelumnya di Misano, ini beda banget. Jadi ini tuh bener-bener fresh banget hadir di Valencia. Waktu itu hari pertama itu yang nunjukin tuh pada saat mereka balapan di Valencia, itu Steven Bradl itu mengetes motor ini di Jerez. Jadi motor ini di Jerez dan saya waktu itu Steven Bradl nggak ngasih foto detail, cuman ada kecil gitu dia lagi di story-nya. Bener. Story ada gambar belakang dan saya lihat, wah, saya langsung fokus kayak gini. Kesini. Ininya besar banget. Ini masuknya besar. Apa sih ini namanya, Mas? Ini adalah tunnel. Kita bilang kalau orang-orang balap itu kenanya ram air. Tunnel buat masukin udara ke box filter. Terus habis itu box filter itu akan ngumpulin udara untuk disalurkan ke ruang pembakaran. Nah itu tadi naikin torsi segala macam sama seperti tadi pas kita ngomongin KTM gitu ya. Semakin besar, jadi paling gampangnya gini, semakin besar areanya itu, dia akan bisa menggrab udara itu lebih banyak. Dan kalau udara lebih banyak, lebih kenceng, itu bisa membuat tenaga lebih tinggi. Oh itu gitu. Simpelnya gitu. Oke, simpelnya itu. Nah itu upgrade dari Honda ya, salah satunya. Sementara kalau fairingnya sih saya pikir masih sama seperti yang versi Valencia terakhir di saat race. Mereka bilang engine-nya berubah, cuman nggak terlalu. Saya pikir masih tetap V4, semuanya masih mirip. Nambah power atau enggak, mereka juga belum bilang sih. Belum bilang sih. Tapi Marc Marquez bilang, hasil dari tes. Jadi sebenarnya hasil dari tes ini kita akan lihat, mungkin ada gambar yang lain. Ya ini juga Joan Mir. Nah ini Joan Mir nih ya. Hasil dipakai oleh Marc Marquez pada saat tes Valencia itu sebenarnya ada bedanya bila dibandingkan dengan motornya mereka yang dipakai di Valencia Race, yaitu grip roda belakang lebih nambah. Cuman hal yang terenggut dari yang positif di Valencia terakhir, terenggut di Valencia terakhir itu banyak banget, jauh lebih banyak, sehingga
hasilnya tidak maksimal. Makanya dia nggak puas gitu ya. Nggak Nih puas. tapi kalau misalnya kita balik lagi tadi ke KTM, tadi yang ada dimples inget kan? Nih lihat dong, ini fairnya yang dipakai sama Joan Mir mulus, ya kan? Nah makanya kita jadi kepo. Makanya Mas Taufik juga kayaknya nih ini mengambil inspirasi dari bola golf. Nah tapi bener kan, ini juga nggak ada apa-apa. Nah tapi nih kalau kita lihat side podnya segala macam si Joan Mir ini memang beda ya sama KTM tadi ya? Iya, beda banget. Ini lebih, sebenarnya sih masih memiliki referensi dari motor RC213V yang Valencia Race. Seperti kita lihat sini ada kayak downwash duct juga. Cuma saya masih, sampai sekarang masih nggak ngerti sama yang dilakukan Honda dengan downwash duct bentuk seperti ini. Yang pertama, ngapain dia pasang di sini lobang gitu kan? Kalau dia pengen, artinya gini, downwash duct. Ini sebenarnya downwash duct tuh Ducati banget sih. Ducati banget, ya Ducati banget, karena nggak diikuti sama Aprilia kan. Kalau dia downwash duct-nya Ducati, dia kan harusnya ketutup karena agar bisa membuat udara yang dari sini lebih streamline lah gitu ceritanya ya nggak sih? Terus habis itu udara yang masuk ke lubang sini itu akan jadi lebih cepat di sini. Tekanan kecepatannya karena dia kan semakin lebar. Kayak tadi yang konsep yang ground effect tadi dari besar ke kecil sehingga dari sini itu kecepatan misalnya 10 km per jam, di sini keluarnya udah 15 atau 20. Tapi kalau di sini tuh dibuka, buat apa? Karena dia kebuka-buka lagi. Ini saya nggak ngerti apakah ini ada bener-bener belum nyambung saya. Apakah ini bener efeknya sama seperti downwash dan Ducati atau ini hanya buat iseng-isengnya Honda aja yang di ini belum ketemu nih. Kenapa ini dilobangin saya masih belum ketemu. Dan kalau Ducati itu arahnya dari sini, yang di sini lobangnya itu ke belakang. Kalau Honda dibuatnya ke bawah. Iya bener ya. Masih nggak ngerti saya. Maksudnya tapi yang jelas ini nggak niru Aprilia. Nggak niru Aprilia. Ducati juga dia mungkin idenya awal, cuman udaranya nih mau diapain, hasilnya diapain masih agak sedikit beda sih dengan Ducati sih pada dasarnya memang beda. Lebih karena di arahnya ke bawah, terus habis itu dikasih kayak bolongan di bagian samping itu buat masih apa agak sedikit. Gitu? Jadi kita bisa lihat juga swing arm yang dipakai sama Joan Mir juga masih menggunakan aluminium dari Kalex karena sepertinya itu akan jadi referensi. Kayaknya cocok sih ya pakai Kalex ya, mungkin. Baik. Oke, next Mas. Next ya. Sikat. Berarti abis KTM udah, Honda udah, Yamaha. Wah ini masih ada ini gampang. Ada beberapa tambahan lagi ya. Oke, apa lagi kayak nih? Misalkan di belakang sayap Stegosarusnya tetap ada dan knalpotnya agak sedikit beda. Nah, agak sedikit. Katanya lebih panjang. Iya, kan? Agak sedikit offset ke belakang gitu ya, agak lebih panjang ya. Lebih panjang. Biasanya nih kalau memang ukurannya adalah knalpot itu lebih panjang secara ukuran, itu artinya ada upaya umumnya upaya dari pabrikan untuk merubah pita RPM, kita ngomongnya pita RPM lebih ke arah bawah. Artinya apa? Dia lebih mementingkan akselerasi. Kalau akselerasi itu kan RPM masih di awal kan. Awal kan. Jadi dia dipindah, tenaganya dipindah ke, jadi pita RPM tuh tenaganya mau ditaruh di RPM berapa nih? Kalau biasanya kalau yang lebih panjang itu tenaga powernya itu agak sedikit diturunin dikit. Gitu. Sehingga biasanya dia kejar akselerasi. Fokusnya di akselerasi kemungkinan ya. Gitu. Jadi memang secara umum kalau kita ngelihat motor-motor baru ini, strategi apa yang akan dilakukan pabrikan di tahun depan? Fokusnya mau kemana? Kayak misalkan ini Honda, kita bisa lihat tadi, ternyata dia mau gedein power. Dilihat dari rama air gede. Itu sama ini. Dia mengubah exhaust-nya. Jadi lebih panjang dan dia membuat torsi agak sedikit diturunkan di RPM yang lebih rendah. Artinya dia nambah akselerasi. Tuh kan, powernya ditambah, torsinya ditambah, exhaust-nya juga lebih panjang. Jadi udah ketahuan kira-kira untung ada Kang Taufik di sini kan. Kira-kira begitu. Dari gambar kita bisa kira-kira apa yang mau pendekatan dan juga apa tujuan yang mau akan mereka dapatkan di tahun depan. Oke, baik. Next ya. Selanjutnya. Kita ngomongin apa nih? Wah, ini nih. Soalnya kan banyak nih fans-fansnya Fabio Quartararo, Yamaha gitu ya. Mereka tuh masih baper gara-gara kesel banget ini gimana sih tahun 2022 kan Fabio udah minta more power bahkan sebetulnya aku ingetin juga bahwa perpanjangan kontrak Fabio Quartararo dengan Yamaha itu juga sempat agak tertunda. Benar. Gara-garanya ini mau kasih power apa enggak, sampai bahkan itu kedengeran rumor Fabio Quartararo mau pindah ke Honda kan. Benar. Gitu, tapi nggak jadi. Gitu. Benar. Sampai akhirnya mungkin Yamaha benar-benar sudah memberikan janji bahwa oke, kita kasih deh. Iya. Dan salah satunya juga adalah penambahan finansial pastinya. Oh iya dong, pasti. Dirumorkan ini dapatnya dari petinggi KTM. Harga gaji Fabio Quartararo mulai tahun 2023 dan 2024 itu tembus 10.
juta euro. Ayang? Luar biasa. Ayang? 10? Jadi kapan 10 juta kamu euro. mau datang ke rumah aku? 10 juta euro Yang bener. per tahun. Nah, dan membuat dia perkiraan menjadi pembalap nomor 2 tertinggi di bawah Marc Marquez yang sekitar 15 sampai 20-an. Kalau ini udah masuk ke 10. Ayang luar biasa. Umur baru 23. Iya. Iya loh, umur baru 23. Luar biasa. Lebih 600. muda daripada John Jungkook loh dia. Wah, luar biasa. Iya. Nah, tapi Iya. sebenarnya ini juga ada sedikit teka-teki, teka-teko Iya, gitu kan. iya, iya. Waktu di Misano seneng. Bagus banget Iya, gitu. ini nih Kita motor yang dapat. Misano. Bener. Nah, ini yang di Misano nih, seneng nih. Wah, kalau bisa dipasang sekarang, Iya, pasang iya, sekarang nih awal mesinnya base gitu. Misano, Tapi pas kemarin pre-season test di Iya. Valencia setelah selesai season 2022, dia malah nggak happy loh, mana? Iya, iya. Kok nggak ada? Padahal Jadi- kemarin si siapa Cal Crutchlow udah Iya, sempat di Jerez. di Motegi juga udah ngetes Iya, iya. sendiri. Ha, Ih, ha. ini cakep nih gitu. Bahkan Tapi, dia bilang sampai ini adalah apa namanya roket, little rocket. Bener kan? Kenceng banget katanya. tapi kenapa di sini di Valencia justru kok hilang semuanya Iya. gitu. Nah, ini Misano ya sebenarnya. Iya. Nah, di Jadi pada Misano tuh dasarnya- upgrade-nya apa sih? Jadi sebenarnya di Misano ini adalah versi awal ya. Oh, Mesin pasti berubah. Oke. Ya, karena power itu pasti hasilnya bukan dari fairing biasanya, tapi hasilnya masih dari power. inline ya. Masih inline 4, terus habis itu power hadirnya dari mesin gitu ya. Saya yakin ada yang banyak yang berubah di mesin, tapi masih tidak diketahui kayak apa karena detail banget dan jarang itu bisa dibuka. Nggak mungkin. Ini fairing generasi awalnya Oke. ya. Terus habis itu Nah, itu tadi beda ya sama si. Nah, ini versi ini versi generasi terakhir. Ini sebenarnya. dia sama Ya. kayak apa yo? Ayo. Jadi memang sekarang ini versi terakhir. Sebelum ini mungkin ada ya, kita cek Coba lagi kita ya. lihat. Nah, ini versi sebelumnya sebenarnya. Nah, ini beda kan? Nah, ini tadi? beda. Ini yang Namun, sebelumnya ya, sebelumnya. Ini versi ini juga dites di Valencia test di awal. Kita bisa lihat tadi ya di daerah sininya tuh sekarang udah nggak coak lagi. Dia Oh, lebih iya. masuk di sini. Jadi udara lebih di drive masuk ke dalam. Ya. Tapi beda ya sama punya Honda ya. Kalau Honda kan tadi benar-benar di depannya. Ya, di depan. Dan dia nggak ada ceruk yang kayak gini. Iya, iya, kayak dibuat scoop. Jadi kalau ini buat Jadi scoop benar-benar ya. kayak vakum. Iya, iya, dibuat scoop atau dibuat kayak tempat buat nge-grab angin gitu ya. Benar. Nah, di sininya ditambahin sama dia. Namun pada saat awal Valencia test masih tetap menggunakan winglet yang sama. Ya, ditaruh di mana Ya. dia lebarnya di atas, yang kecil di bawah gitu ya. Yang lebar di atas, kecil di bawah. Sementara kalau di yang versi terakhir yang dicoba oleh Fabio Quartararo ini beda banget. Tapi ininya sama ya, main fairing, front fairing, front call segala macam sama. Hanya dia mencoba, Yamaha sedang mencoba aero fairing yang berbeda. Ini kayak gini-gini dimples juga jangan-jangan. Itu bukan dimples, itu kan? lebih ke detail dari karbon. Camouflage Karbon, aja juga karbon. ya. Oh, tapi nah ini kenapa dia akhirnya memutuskan untuk pakai Nah, fairing yang seperti ini Ini dibanding menarik yang nih. sebelumnya? Ya mungkin memang secara umum dia melihat bagaimana KTM dan juga Ducati. Banyak, biasanya memang pabrikan-pabrikan itu adalah kalau kita pengen tahu sebenarnya strategi apa yang dilakukan oleh pabrikan lain, ya salah satunya adalah nyoba. Ya. Nyoba sesuai dengan yang mereka lakukan. Dan saat itu. Dan ini tuh yang agak beda, di mana yang bagian atas itu lebih kecil dan Oke. bawah lebih besar. Heeh. Iya ya. Besar downforce-nya mungkin saya nggak tahu ya. Cuman memang yang menarik itu di bagian bawah nih. Nih, bagian ini nih. Saya dari semenjak Yamaha Iya, ini mengetes kenapa itu dikasih kalau ini kan nggak dikasih warna camouflage. Nggak dikasih warna camouflage atas semua. Tapi yang bawah semenjak awal sampai terakhir Valencia itu selalu dikasih warna camouflage kayak Jadi gitu. camouflage tuh kalau misalnya pedokru bertanya-tanya kenapa sih ada yang dikasih, ada yang enggak gitu. Iya. Nah ini sebenarnya dikasih warna camouflage, apakah betul katanya supaya nggak kelihatan bentuk aslinya Iya, kayak itu apa? dia. Itu bener Jadi banget. susah untuk ngelihatnya gitu Iya, kan? kalau sekilas kita nggak akan, walaupun memang kalau misalkan lihat dari beberapa foto akhirnya kelihatan. Kelihatan. Cuman kan Cuman kayak orang gini kalau- kan susah. Nih tebelnya di mana? Karena ini sebenarnya Lubangnya kayak apa lubangnya bentuknya? kayak apa gitu. Nah itu kan susah dan itu Susah. sangat berpengaruh gitu Iya. ya. Derajatnya, bukaannya seberapa tuh ternyata ngaruh banget. Dan saya ngelihatnya sidepod ini tidak seperti sidepod yang sebelumnya dipakai oleh Yamaha. Kalau sidepod yang dipakai sebelumnya Yamaha dan pabrikan lain itu kan biasanya lebih ke untuk ngalirin udara lebih bagus ke arah Betul, belakang. Tapi betul. kalau di sini itu dibuat dia agak lebih sedikit turun ke bawah kalau kita Ya, lihat nih. oke. Agak sedikit lebih ke bawah. Gini ya. Perkiraan saya
ini ada hubungannya juga dengan yang namanya ground effect. Oh. Ini masih perkiraan ya, karena bentuknya kalau dilihat adalah depan agak besar, belakang agak kecil, terus arahnya ke bawah. Meskipun desainnya beda sama yang Desainnya dipakai KTM juga, Aprilia itu beda banget ya. Cuman sepertinya Yamaha juga lagi riset ke arah ground effect juga, tapi menggunakan sesuatu yang nggak segitu lebar dulu. Kita mulai dari yang kecil-kecil kayak gitu. Nah, bicara mengenai tadi tuh yang pertama, memang yang cukup menarik dari Yamaha adalah ceritanya dari Fabio Quartararo di akhir agak sedikit kecewa karena memang powernya kok hilang dan ini juga ini ada loh catatannya di blognya Mas Taufik. Jadi top speednya Fabio Quartararo pas ngetes itu adalah 327,4 km per jam. Peko 335,4 8 lah gitu ya, kurang lebih 8 km per jam gitu bedanya. Nah kalau menyambung tadi sebenarnya top speednya kemana, padahal di Misano udah ketemu, Heres, Motegi juga bahkan Cal Crutchlow belajar pakai roket. Ini kalau dugaannya apakah gara-gara si ini? Saya nggak jadi mengkompensasi gitu. Juga enggak. Karena apa? Karena pada saat terakhir tesnya Cal Crutchlow itu udah pakai. Udah ya? Udah di Heres test. Jadi di Heres test udah pakai. Kemana dong? Saya lebih memperkiraannya buat perkiraan ya. Ini memperkirakan ada sedikit human error. Tapi bukan human errornya si siapa ya? Si Fabio Quartararo dan juga Franco Morbidelli. Lebih ke bagian tim. Saya yakin ada suatu algoritma yang salah pada saat mungkin ya teknisi mengupload program software pokoknya algoritmanya. Algoritma pada saat diupload ke ECU-nya. Itu ada yang sedikit glitch atau kayak gimana sehingga dia akan membuat powernya itu agak sedikit bermasalah. Saya yakinnya ke situ. Karena apa? Karena ini engine sama, fairing sama. Dan tapi bahkan harusnya glitch ya di situ ya. Kayaknya ada glitch di situ. Ada error dikit. Ini peringatan saya ya. Lebih ke human error. Karena kita tahu memang balapan terakhir itu memang benar-benar crowd banget, mulai dari balapan Asia Pasifik terus habis itu ke Valencia. Itu semua orang sedang panas segala macam, terus akhirnya ya bisa terjadi sih. Terus udah pengen bawanya pengen libur kan? Nah, kayak gitu. Dan biasanya memang kenapa bisa terjadi kedua-duanya biasanya gitu. Pabrik terutama kayak misalnya Fabio Quartararo dan juga Franco Morbidelli itu biasanya programming base programnya sama. Base softwarenya sama, yang diupload ke motor tersebut itu sama. Persis. Ya kalau satu error dua-duanya jadi error. Tapi ini errornya belum semua ya. Jadi mungkin hanya error. Kecil mungkin gini contohnya gini. Ada misalkan parameter dia kan 1 2 3 gitu atau 1 2 3 4 5 misalkan contoh sampai 7 misalkan. Untuk misalkan contoh untuk nyalurin bahan bakar harusnya 6 tapi dimasukin dia angkanya 4. Mungkin hanya satu kecil dari ribuan parameter, satu titik itu dari kan mungkin satunya harusnya 6 dimasukin 4. Jadi bahan bakarnya nggak gitu banyak, powernya turun ini. Contohnya kayak gitu. Itu contoh dan itu belum tentu bener ya. Belum tentu bener ya. Ya karena kan gambaran aja. Banyak kemungkinan yang terjadi. Kalau saya sih ngeliatnya lebih ke situ. Karena memang secara umum ya kapabilitas Fabio nggak bisa diragukan lah. Motornya sama, mesinnya sama, semuanya sama. Tapi tiba-tiba powernya ya pasti ada kesalahan yang dilakukan. Pasti ada kesalahan. Lebih ke human error, lebih ke teknisi dan juga entah di teknisinya, entah di elektronik data engineer kayak gimana. Kayaknya ada glitch di software. Ya apa-apa lah gitu pokoknya. Dan kita uangnya banyak dan saya berharap itu benar sehingga Yamaha dapat. Dan nanti kita akan bisa lihat pada saat tes Sepang ini akan balik lagi akan bagus lagi nanti. Kita liburan dulu tapi. Lanjut Mas. Next ya. Aduh, kita akan bahasnya udah ya. Nah, ini Stegosaurus dari Cal Crutchlow nih yang pakai nih. Nah, jadi pada dasarnya sampai sekarang itu bisa dibilang hampir semua pabrikan nyobain ini. Dan bentuknya beda-beda loh. Bentuknya beda-beda walaupun memang pionirnya memang tetap Ducati. Dan tujuannya sih apa sih sebenarnya gitu kan? Tujuannya apa sih? Saya tahu Pak. Gimana tuh? Braking stability, betul? Ya, braking stability juga benar. Dan pada dasarnya karena wing gitu ya, itu biasanya itu tujuannya untuk balik lagi ngasilin downforce lagi. Cuman bentuknya seperti itu. Kenapa? Bentuknya kebanyakan umumnya naik ke atas gitu kan. Karena yang tujuan dia balik lagi braking stability dan downforce pada saat dia rebah. Karena pada saat dia rebah bentuknya itu udah mirip kayak winglet yang di samping, arahnya ke samping. Begitu makanya bentuknya.
iya iya iya. Karena bentuknya, kenapa bentuknya begini? Kenapa bentuknya nggak begini? Iya. Gitu Oh, tapi kan? Suzuki bentuknya begitu? Iya, meling begini. Kayak kuping kelinci Itu kan? bentuk- Tapi masalahnya tahun depan nggak ikut sih, kita bingung juga yang analisanya ya. Ya, tapi sebenarnya kalau yang bisa kita highlight di sini adalah tiap pabrikan sebetulnya mereka prinsipnya sama, mereka mencontoh apa yang dilakukan sama Ducati, tapi bentuknya beda-beda gitu ya, karena kan ya karakteristik mesinnya juga beda, segala macam gitu. Nah, ini udah Yamaha, ini dong, aku dari tadi pengen ngomongin tentang Ducati. Nah, tapi sebelum ini, Ada apa? Saya mau kasih tahu, ini terakhir aja. Untuk Yamaha harus benar-benar lihat bagaimana hebatnya Alex Rins pada saat terakhir balapan di Valencia. Harusnya itu. Kenapa? Jadi ini tuh menunjukkan bahwa motor inline four tuh mesti kayak begini. Jadi yang harus dilakukan sama Yamaha adalah mereka harus memperbaiki top speed agar apa? Agar mereka bisa masuk pada saat kualifikasi di depan. Bener, itu yang jadi masalah. Jadi masalah. Terus habis itu, setelah itu mereka harus best ke depan. Dia harus ada di depan V4 pada saat awal-awal race. Kenapa? Agar mereka bisa mendapatkan benar-benar racing line yang benar-benar inline four. Karena racing line inline itu benar-benar luar biasa sebenarnya. Kalau nggak ada hambatan di depan. Sementara V4 itu punya karakteristik pada saat di tengah tikungan dia akan sedikit dalam tanda kutip berhenti ya, stop and go. Teman nggak berhenti bener-bener pada dasarnya. Ya kan jadi gitu, gitu kan. Dan padnya dari V4 itu kalau di belakangnya ada inline 4, padnya itu mengganggu. Jadi inline 4 itu tidak bisa memperoleh line yang paling ideal untuk dia. Padahal sebetulnya strong points-nya dari inline 4 itu adalah yaitu sebenarnya gini. Cuman masalahnya kalau di depannya udah ada V4, yaitu mereka tuh makan tempat istilahnya gitu. Tempat, bener. Ya kan? Gampang itu mereka makan tempat. Segampang itu, makan tempat. V4 itu pad line-nya itu makan tempat. Jadi inline 4 susah untuk bisa dapetin. Jadi memang karena apa mereka yang tuh pakai momentum gitu loh. Apa yang dilakukan sama Alex Rins itu ya menunjukkan bahwa ini kayak gitu. Inline 4 tuh mesti kayak begitu. Sampai kemarin di Twitter tuh banyak yang bilang mungkin habis race Valencia ada baiknya untuk ambil aja motor Suzuki, ganti livery-nya, ganti aja pakai Yamaha. Soalnya cakep daripada dia dihancurin sekarang kan gitu motornya, bener. Oke, ini udah buat Yamaha. Selanjutnya coba kita lihat. Kita lihat. Nah, ini Ducati ya? Ducati. Kita mulai dari mana Ducatinya nih? Nah, ini ada banyak nih. Ducati. Nah, Ducati ini paling kelihatan di sini. Soalnya gini, kenapa kita harus ngomongin Ducati? Aprilia sih sebetulnya Aprilia tuh nggak terlalu banyak yang di-upgrade. Iya, di-upgrade. Ya kan, gitu. Banyak. Makanya hari ini kita lebih fokus ke beberapa pabrikan ini. Aprilia soalnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu gitu. banyak. Ducati ini kenapa menjadi pertanyaan? Karena udah dibilangin best bike on the grid. Best bike. Tapi kenapa? Apalagi yang mau diapain gitu kan? Power udah powerful. Cornering speed konon katanya itu yang dicari fokusnya gitu sekarang. Tapi apalagi kira-kira yang lagi diulik? Karena kalau yang kita lihat jeng. Kalau aku lihat ke sini nih. Aprilia banget gitu. Tapi Gigi Dalinya juga udah bilang kan, ya mungkin kita memang mengcopy lawan kita sekarang. Akan mengcopy, kita akan mengcopy ya kan? gitu ya. Jadi memang fokusnya bener di ground effect nih. Bener banget. Jadi pertama itu adalah memang bagi kita orang awam dan juga di luar dari perimeter mereka itu pasti akan bingung. Kalau dikasih motor, kalau udah dikasih motor sebagus Ducati itu mau diapain lagi? Karena ini best bike gitu ya. Never change a winning recipe katanya ya kan. Mau diapain gitu kan? Coba? Jangan dirusak kalau jangan dibuang kalau itu udah rusak. Malah ini nggak rusak, pasti bagus banget kan. Dan motor 2022 akan dipakai oleh 4 pembalap nanti kan tahun depan, baik di Grace ini maupun juga di PR46 kan. Nanti sementara di dua tim lainnya itu akan pakai motor ini 2023. Secara umum engine pasti berubah. Yang pasti kunci utama dari mesin 2022 adalah delivery yang lebih smooth gitu ya. Yang pertama adalah Ducati nggak mau mengulangi kesalahan mereka di awal musim 2022. Kesalahan mereka di 2022 adalah memberikan mesin yang dipakai akhirnya sama pembalap dari Pramac ya, Johan Zarco dan juga Jorge Martin, nah jadi lupa. Nah, dua-duanya itu sebenarnya memiliki mesin yang sebenarnya secara umur atau secara model itu lebih advance dari yang dipakai oleh Pecco dan juga benar lebih advance dipakai sama Pecco dan juga Jack Miller karena waktu itu setelah tes pramusim di Sepang dan Indonesia itu kan Pecco mengeluh. Betul. Dia minta mesinnya nggak mau yang ini, dia maunya mesin yang
Maunya GP21. Iya, GP21 nggak bisa juga kan. Akhirnya mereka dipakai yang GP22 yang Iya, generasi iya. awal banget. Bener. Dan akhirnya ya keteteran di awal-awal. Ini Sampai kesalahan dibilang dari Ducati. hybrid lah apa gitu-gitu kan. Permasalahannya delivery power dan delivery torsi yang terlalu beringas gitu oke. kan. Iya, Itu. iya, Sehingga iya. di motor 2023 itu basisnya itu kalau untuk mesin tetap sama namun powernya berubah. Oke. Dan yang kedua adalah mereka ngubah fairing. Bentuk platformnya sama, ada main fairingnya kayak begini, ada side podnya kayak gitu. Namun kalau kita lihat dari sini udah kelihatan banget ya, front cowl-nya atau fairing di bagian atasnya lebih slim. Betul. Kecil, Iya, lebih kecil. Lebih kecil gitu ya. Terus fairing ininya apa namanya, wingletnya juga lebih kecil. Ini tujuannya adalah Dan dia untuk lebih ada tambahan di sini. Kalau tadi Yamaha kita lihat nggak ada nih ya. yang ini nih, ini side pod ini. Side Ini nggak di podnya. side pod di daerah side fairing ini karena mungkin Oke, foto oke. aja ya, foto jadi kesannya kayak nempel. Jadi sebenarnya, tapi enggak. ini tadi Yamaha di kamuflase tapi lebih kecil ya. lebih, Oke. lebih kecil. Kalau yang Yamaha lebih kecil. Oke. Ini side pod ini Oke. udah ada juga sih semenjak 2022 juga Oh, udah ada. oh. Cuma bentuknya mungkin sedikit beda. Oke. Ini namanya side pod yang ada di fairing samping. Oh. Cuman ini lebih kecil. Saya Iya, nggak selebar yang sebelumnya. bener nggak selebar sebelumnya dan mungkin juga ada perubahan dari sudut kemiringan dari wingletnya. Oke. Memperkirakan bahwa mereka sedang nyari kelincahan atau agility pada saat Cornering, cornering betul. dan terutama bukan tikungan yang panjang tapi lebih ke beberapa tikungan kayak Yang chicane. change of direction-nya change cepat direction. gitu ya. Beberapa dan itu tuh butuh memang fairing yang agak sedikit slim. Ah, Kayak gitu. baiklah. Oke, Dan- oke. Dan yang kedua adalah ini balik lagi. Ground effect. Ground effect. Dan kalau memang ya secara umum sih memang kalau misalkan kita lihat ya ground effect yang dilakukan sama Ducati dengan downwash duct dibandingkan dengan ground effect-nya Aprilia itu secara umum sih memang saya ngeliatnya juga kayaknya paling make sense sih memang punya Aprilia. Iya, Dan benar. memang ternyata Ducati pun akhirnya open mind. Ya udah Yang kita- mana yang lebih baik yang mana gitu kita kan. ikutin aja yang Kita ikutin, baik karena gitu memang kan. lebih baik karena memang mereka bilang masih Rivola kan puluhan tahun Oh, di di F1. F1. Dia tahu lah. Percaya aja lah kita mau masih mau Rivola ya. Oke. Dia udah puluhan tahun di F1 kan, di Benetton, di Ferrari kan. Terus habis itu ya udahlah, ya bener juga sih kalau memang secara umum memang kalau pada saat turun gitu ya memang yang menyerupai dari bagian floor bawah dari mobil ya memang modelnya Aprilia. Secara umum. Nah, oke, jadi oke. akhirnya ya, tapi kita nggak tahu nanti 2023 pada saat fairingnya dihomologasi yang mana yang mau dipakai. Oke. Karena ini pada saat tes dan ini masih bisa sangat-sangat berubah pada Oke. saat nanti di Sepang dan juga di tes terakhir. Jadi seperti ini. Oke. Ducati kalau engine perkiraan saya akan lebih baik, baik itu delivery-nya maupun juga powernya dan fairing lebih ke bagaimana mereka bisa lebih agile, lebih lincah pada Oke. saat tikungan dan itu dia tadi ground effect bagian bawahnya. Oke. Dan kalau udah kita lihat pada saat mereka melakukan ground effect, mereka udah tidak lagi menggunakan downwash duct. Itu artinya bahwa memang dan dua wash duct-nya dicopot karena memang Oke. dua hal tersebut menunjukkan bahwa dua hal tersebut memiliki fungsi yang sama. Gitu ya, cuma mungkin sekarang kita bikin kayak Aprilia aja gitu. Sementara Iya, kayak mungkin kalau Honda kita ikutan Ducati bikin downwash duct ya kan? Oke, baik. Nah, Iya. itu tentu tadi juga satu lagi gambarnya dari Johan Zarco ya, itu Johan Zarco kurang ini lebih juga sebenarnya sama. sama. Ya, ini dia. Nah, ini Bastian Ini Bastian ini ya. Enggak Sama lah ya. Secara umum Oke. juga atasnya kita lihat Oh ya, ini side fairingnya podnya kecil. dari angle yang berbeda nah, tadi. itu angle-nya Oke. ya. Sebenarnya ini juga Oh iya bener, dia lebih kecil. lebih kecil semuanya. Semuanya itu lebih kecil. Ini Oke. dari Bastian ini. Dan ini dari Johan Nah, ini Zarco balik tadi. lagi dari Johan Zarco ya. Oke. Sebenarnya yang pakai Ini. pertama kali Johan Zarco. Yang Oh, pertama kali nyobain pada saat Valencia Test hari pertama mengenai fairing yang ini ya. Fairing yang punya ground effect itu Johan Zarco. Iya, Memang iya. dari tahun ke tahun tuh Karena biasanya akhirnya Johan Zarco. fungsi pengembangan semuanya ada di tangannya Johan Zarco Johan nih Zarco sih sekarang pada gitu ya. dasarnya. Jadi memang- Setelah Jack Miller udah pindah ke KTM dan bawa semua rahasianya Ducati ke KTM. Ya kan? Oke. Nah, ini semua udah. Nah, sekarang aku tuh langsung nambah IQ-nya 10 poin loh. Panas juga ya. Ih, panas juga nih. Aduh, ya ampun. Wih, tadi tuh udah 50 menit loh. 50 menit. Gokil. Nih kayaknya Pedok Talk episode terpanjang nih, semester pendek ya memang ya Pak Guru Fisika kita hadir di sini. Terus udah gitu infonya benar-benar detail banget. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang anget. Yang anget ini ada dua berita sebetulnya. Boleh. Yang satu ada Pedro Acosta yang di Iya. minggu ini, di minggu, wah luar biasa loh dia. Luar Kemarin tuh aku kaget denger beritanya Iya, kan. iya, Minggu lalu tuh, wah dia nyobain motor KTM ini kok Iya. tumben banget ya dikasih kesempatan ya. Iya. Tapi nggak tahu, nggak ada apa-apa. Bukan berarti dia akan naik kelas. Jadi Iya. ini benar-benar cuma nyobain aja. Nah, yang kedua adalah Pak Guru kita. Oh. Luar biasa loh.
dia nyobain aspalnya Mandalika yang baru. Iya. Terus gimana kemarin jadi ceritanya? Kan Waduh, kemarin pas lagi Superbike. cerita yang mana dulu nih? Yang itu Pedro dong. dulu atau gimana? Yang Pedro nggak usah. Oh, Pedro nggak Yang usah. penting Oh, iya. aku tuh pengen lihat Bapak guru fisiknya Pedro Acosta mah biarin aja nggak apa-apa. Iya, Belum iya, naik iya. kelas juga. Iya, iya. Yang ini dong. Soalnya naik motor. Iya. Perasaannya kayak apa, Iya. Kang Taufik? Jadi yang pasti tadi sih- soalnya pas Iya, pas sebelum kita syuting waktu- ngomong gitu kan, gila ternyata sirkuit ini gede banget ya. Iya benar. Jadi memang pertama kali masuk kan ya. Saya nggak banyak punya pengalaman sirkuit-sirkuit menggunakan motor sendiri gitu ya. Safety car pernah ngikut, tapi safety car Touring kan. mah jarang, Touring. touring mah sering kalau Mas Benar, Taufik benar, kan. benar. Oke. Tapi kalau sirkuit, yang pertama adalah saya excited banget bahwa ini tuh bagus. Pertama memang bagus. Pemandangan oke, memang benar. Apa yang dibilang orang bahwa ini sirkuit terindah bener, 100% bener. Jadi gitu kan. selama lagi mengelilingi itu Melini, bener. bisa bayangin bagaimana kalau kita dari tikungan 9 itu menuju tikungan 10 di ujung tuh yang ada tulisan Pertamina, itu depannya laut. Jadi kalau yang nggak biasa, wah indah banget, lupa Iya, di iya, tikungan 10. Bisa bayangin Oke, kayak oke. gitu. Terus abis itu, ini adalah, saya excited banget, ini adalah pertama kalinya akhirnya saya merasakan track day gitu ya, nyobain motorsport di sirkuit. Mas Taufik pakai motor apa kemarin? Saya waktu itu pakai motor Kawasaki ZX25 yang 4 silinder dan juga CBR 250RR yang 2 silinder. Dua-duanya 250 sama. Jadi powernya mirip-mirip segitu. Dan tapi itu udah motorsport. Jadi memang motor yang sudah dengan ban yang track juga, menggunakan ban Pirelli waktu itu. Terus habis itu ya itu dia. Baru kali ini lagi saya mencoba benar-benar sirkuit yang proper di mana saya tinggal mikirin bagaimana caranya melakukan pendekatan pada setiap tikungan dan juga bagaimana pendekatannya di motor tanpa harus memikirkan hal-hal yang non teknis lainnya kayak Maksudnya misalkan tuh bumpy, ada lubang misalnya gitu smooth kan. banget. Oh. Yang pertama aspalnya sendiri ya. Ini aspal yang Nih, sekarang kan banyak yang bertanya-tanya aspal ya, Mandalika aspal kayak yang apa. sekarang itu benar-benar halus. Jauh lebih halus pada saat dibandingkan dengan WSBK yang dulu atau setelah di resurfacing awal Iya. ketika MotoGP. Uh-uh. Itu halus banget. Mirip ya memang tidak sehalus aspal Jalan Sudirman. Cuman tidak sekasar Tamu negara lewat sini soalnya. tidak sekasar Iya. kayak Sepang atau Buriram. Ini Karena middle. partikelnya tuh lebih kecil-kecil, Partikelnya lebih rapat kecil, gitu lebih ya? rapat. Porositasnya mungkin lebih karena oke, mungkin oke. mereka melihat bahwa ini tuh kondisinya di pinggir laut. Hujannya kadang-kadang kalau hujan bener-bener hujan, terus kalau panas bener-bener panas gitu. Jadi kayak yang Terus kan kena garam tuh juga, iya, garam juga lebih cepat bener rusak juga. kan sebenarnya. Ya, garam itu juga karena memang posisinya di pinggir laut banget. Ya ini dia, mungkin ini merupakan salah satu Jadi hasil nge-grip dari riset. dong. Nge-grip banget sih pada dasarnya. Nah, halus banget, porositasnya kecil dan pada saat itu ya memang karena pada saat saya pakai itu umur dari aspal itu mungkin pada saat selesai di resurfacing itu mungkin sekitar 2 pekan, 3 pekan. Jadi belum sampai sebulan itu. Gila mantap banget Jadi itu ya. itu kan saya nyobain 24 jam setelah race 2-nya Mandalika. Oke. Itu kan. Jadi 24 jam doang. Jadi iya. bener ngikutinnya hanya racing line yang dibuat sama bannya motor WSBK itu. Karena di luar itu biasanya gripnya lebih kecil. Dan yang kalau kita ngikutin yang hitam-hitam itu lebih gripnya lebih bagus dan lebar, tracknya lebar. Terus habis itu ada beberapa yang tricky kayak misalkan di tikungan 7 sama tikungan 13 itu saya bilangnya namanya blind crash. Pada saat pertama kali track di situ itu ngeri. Kenceng kan, motor kan pasti kencang, di atas 100 km per jam. Masuk menuju tikungan 7, tikungan 8 itu ngeri. Kenapa? Itu blind crash. Blind crash itu jenis tikungan di mana kita nggak tahu kira-kira apa yang akan terjadi di depan. Jadi benar-benar tuh, jadi ada sedikit elevasi, dikit naik, tapi nggak banyak elevasinya. Dikit aja, sehingga setelah elevasi itu kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan kita nggak tahu tikungannya kemana. Jadi pembalap tuh benar-benar harus hafal. Di tikungan 7 Anda harus di sini, masukin gigi segini, ngeremnya di sini. Karena depannya nggak kelihatan. Depannya nggak kelihatan. Oke. Yakin aja depan pasti akan belok ke kiri atau kalau nggak salah depan itu beloknya belok ke kiri. Terus habis itu tikungan 13 juga kayak gitu. Nggak kelihatan sama sekali. Dari tikungan 12 tempatnya Marc Marquez jatuh itu. Iya. Yang di high side, di warm up. Gitu kan.
itu depannya nggak kelihatan tuh blind crash. Oh gitu. Luas gitu tuh, bisa bayangin agak naik dikit nggak kelihatan tikungan mau kemana, ngeri kan. Gila, serem juga ya. Seremnya karena kita kan kecepet, kalau pelan-pelan ya lari 30 ya oke. Tapi kalau lari 100 nih mau ngapain nih, motor mau diapain? Itu 100. Gimana yang 300 km per jam? Ya kan gitu, makanya respect all riders tuh bener gitu ya. Jadi yang memang, 100 aja deg-degan. Ya, secara umum memang saya melihatnya bahwa sirkuit ini udah benar-benar oke, benar-benar bagus. Siaplah Oktober ya. Siaplah Oktober dan siap juga besok sih sebenarnya Maret. Oh WSBK dulu, iya, Maret 2023, terus habis itu Oktober 2022 oke. Mudah-mudahan juga homologasi aman. Udah masuk ke A kalau salah, homologasi DFIM. Cakep. Menurut ITDC dan juga MGPA. Terus habis itu saya sih melihatnya, saya mungkin lebih ke MGPA diperbanyak kegiatan track day tapi yang proper ya, bukan asal-asal masuk gitu ya. Jadi benar-benar sehingga karena memang track sirkuit itu punya grip lebih hidup kalau memang dia itu lebih sering digunakan. Benar. Itu kan lebih bagus. Benar. Cuma memang digunakannya juga mesti bagus, mesti proper dan bener apa yang mereka lakukan karena agar tidak hadir kayak misalkan bumpy segala macam. Jadi memang benar-benar harus track day yang dikendalikan jadi track day-nya. Hari ini tuh episodenya pokoknya khusus banget untuk meng-highlight. Tadi kan awal tuh sebenarnya semua dari blognya Mas Taufik ya kan. Terus udah gitu hari ini juga aku mau cerita tentang apa yang dilakukan sama Mas Taufik mencoba sirkuit Mandalika yang baru diaspal ulang. Dan akan kita tutup Pedok Talk hari ini dengan kita lihat dong nanti dia aksinya kalau lagi di track tuh gimana sih gitu, sehandal apa gitu ya nanti ya. Yang cukup menarik adalah saya akan memberikan di video tersebut adalah apa tuh? Itu namanya adalah gear map. Berdasarkan yang saya tahu, gear map itu artinya apa? Saya akan memberitahukan di tikungan berapa, masuk ke gigi berapa, terus habis itu pindah ke gigi berapa, ngeremnya di mana. Terus habis itu ini modal kalau ada yang mau track day, ya kan? Modal nih. Jadi ntar ya, terakhir nih pokoknya kita lihat si Mas Taufik, pokoknya berkeliling Mandalika. Terima kasih banyak udah nonton Pedok Talk hari ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Apalagi kalau yang mau track day di Mandalika, pastiin harus nonton episode yang kali ini. Mas Taufik, terima kasih banyak. Hari ini kita pelajarannya banyak sekali ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dicerna. Kalau nggak bisa, tadi udah sempat ngejam setengah episode. Diulang aja, ya kan? Diterusin nanti nggak apa-apa. Yang penting kita hari ini banyak belajar. Atau ditulis nanti saya jawab. Wah mantap. Di kolom komen boleh. Nanti aku infoin kalau ada pertanyaan dari kalian. Nanti aku infoin ke Mas Taufik untuk dijawab ya. Thank you ya. Kita akan ketemu lagi di episode Pedok Talk selanjutnya. Bye. Alhamdulillah akhirnya rezeki itu datang juga. Kesampaian juga. Sesuatu yang sudah saya tunggu-tunggu sejak lama untuk mereview sirkuit kebanggaan kita semua. Pertamina Mandalika International Street Circuit di Lombok. Saya akan coba menjabarkan di video ini mengenai karakter secara umum dan detail dari ke-17 tikungan yang membentang di sirkuit ini berdasarkan apa yang saya tahu dan yang juga saya rasakan ketika mencoba sirkuit ini di atas motorsport 250 cc. Saya harap video ini bisa bermanfaat buat kita semua ya.